Dokter, mau bayar. Bantu ibu pacarmu bayar lagi ya. Kamu total sudah bayar 20 juta lebih. Suntikan ini seharga 5 juta, kemoterapi lanjutan setidaknya butuh 40 juta. Dokter, tolong hitung dulu. Dokter, sisanya akan segera aku bayar. Tolong sampaikan, lanjutkan kemoterapi. Jangan mengganggu penyakitnya. Kumohon. Ana? Ana? Ana, tebak aku bawa apa? Kue stroberi. Ini kesukaanmu. Bagaimana? Ana, putuslah dengan Tom. Kenapa? Penyakit ibu ini gak bisa disembuhkan. Dokter bilang penyakit ini kemungkinan besar bisa diturunkan. Kamu putri tersayangku, tapi ibu juga lihat Tom tumbuh sejak kecil. Kita gak boleh menghancurkan hidupnya. Aku sudah makan tadi. Ini kubeli khusus untukmu. Cepat ambil. Ibu, Tom gak akan mengeluh. Biaya rumah sakit, kemoterapi, semua dibayar olehnya. Dia juga bilang akan menikahiku. Dia anak baik. Ibu tahu semuanya. Ibu ingat saat kalian bersekolah, setiap pagi dia menjemputmu di depan gang. Kamu kira ibu nggak tahu? Setiap kali datang, dia membawakanmu segelas susu. Dia sendiri hanya minum air dingin. Dia membohongimu, nggak suka minum susu. Jelas-jelas dia nggak rela membelinya. Hanya kamu gadis bodoh yang percaya. Aku nggak tahu semua ini. Saat itu, Tom, sungguh kasihan. Orang tuanya nggak memperdulikannya, nggak memberinya biaya hidup. Dia hidup lebih buruk dari anak yatim piatu. Tapi dia selalu membelikanmu makanan dan minuman. Semua uangnya dihabiskan untukmu. Nah, kamu hanya melihatnya membayar uang berobat. Tapi pernahkah kamu berpikir uang ini didapatkan melalui kerja kerasnya tanpa tidur? Nah, Ibu dengar beberapa hari lalu neneknya sakit lagi. Ana, dia itu masih muda, tapi bebannya berat. Jika membiayai kita lagi, dia nggak akan bisa tahan. Kamu mengerti? Ibu, aku tahu. Tapi Ana, kamu kenapa? Apa kamu kelelahan? Begini saja, kelak aku yang jaga bibi. Kamu istirahat saja. siapa yang mau kuemu? Aku sudah muak untuk memakannya. Oh, kita putus saja. Ana? Aku nggak bercanda. Aku sudah muak. Aku muak dengan kamu yang miskin, muak dengan kehidupan miskin ini. Ana, aku bersalah padamu. Aku yang lemah. Tapi percayalah, aku akan tepati apa yang kujanjikan. Biaya operasi bibi ataupun... Tom, apa yang bisa kamu berikan? Rumah puluhan miliar? Atau mobil senilai miliaran? Atau biaya berobat ratusan juta ibuku? Kue belasan ribu ini adalah semua kekayaanmu. Kamu gak bisa beri yang aku mau. Tapi aku gak rela meninggalkannya. Sudah 3 tahun, Tom berusaha keras menikahiku. Orang-orang bilang,
Dia sulit melupakan cinta lama. Hanya aku yang tahu ini cara dia balas dendam padaku. Dia gak tahu saat dia balas dendam padaku, aku diam-diam menghitung mundur. Aku bisa hidup berapa lama lagi? Kami minta maaf, kami sama sekali nggak berdaya. Paling lama bisa bertahan 3 bulan. Dan sekarang ada obat jenis baru, bisa mengurangi rasa sakit. Tapi harganya minimal 200 juta per botol. Menyebalkan. Besok malam kita pergi. Tom, dia siapa? Jangan pedulikan dia. Dia hanya seorang pembantu yang memalukan. Aku pergi sekarang. Aku gak akan mengganggumu. Kamu pulang dulu. Berhenti! Ana, apa hatimu dari batu? Kenapa kamu gak cemburu? Atau kamu begitu rendahan? Asal memberi uang, kamu gak peduli apapun ya? Iya, aku hanya peduli uang. Beri aku 200 juta sekarang juga. Kamu... Tom, apa yang bisa kamu berikan? Rumah puluhan miliar? Atau mobil senilai miliaran? Atau biaya berobat ratusan juta ibuku? Kue belasan ribu ini adalah semua kekayaanmu. Kamu masih gak berubah. Kamu membuatku jijik seperti biasanya. Kamu mau uang kan? Baiklah, ke rumah sakit besok. Ambil sendiri dariku. Tom, barang di tong sampah lebih penting dariku. Mana mungkin. Oh, Iya, jadi di sebelah begitu situ. ya. Apa itu? Wah, Hah? dia istri Tom ya? Dia hanya berstatus istri. Dulu dia tinggalkan Tom karena miskin. Sekarang kepala rumah sakit adalah ahli bedah ternama. Punya banyak rumah sakit swasta. Begitu Kaya ya? dan berpangkat. Makanya dia terus menempel padanya. Nggak mau cerai. Kenapa pada di sini? Rumah sakit menggaji kalian untuk berbincang. Ana, semua tentangku kamu nggak peduli sama sekali. Kamu, Mana uangnya? kamu, Mana uangnya? Kepala rumah sakit Tom. keluar. Ana, hanya ini yang mau kamu tanyakan. Kita sudah sepakat. Aku ke rumah sakit mencarimu. Kamu memberiku uang. Sedang apa? Ana, kamu yang bersalah padaku dulu. Kenapa kamu gak peduli sama sekali? Kenapa hanya aku yang terus? Iya, aku berutang padamu. Tapi selama ini kamu menghina aku, balas dendam padaku. Bawa pulang banyak wanita, masih belum cukup. Belum. Ganti dengan nyawaku cukupkan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku, Tom! Kepala rumah sakit Tom, pasien darurat. Uangnya akan kutransfer. Bawa barangmu dan pergi. Aku gak mau melihatmu. Nyonya Tom, kamu boleh memarahiku, tapi Tom sangat baik padamu. Uang sekolahmu dulu dan biaya berobat ibumu semua dibayar olehnya. Kini kamu minta uang lagi padanya, masih mengeluh sedikit. Dasar gila. Kamu jangan pergi. Jelaskan dulu. Lepaskan.
Nala, Tom, dia boleh memarahi dan memukulku, tapi dia bilang kamu buka banyak rumah sakit, tapi hanya memberi dia sedikit uang. Gak berguna seperti dulu. Ana. Tom, aku katakan sekali saja, aku gak mengatakan itu dan gak mendorongnya. Sudahlah, Tom. Salahku cerewet. Kamu jangan salahkan dia lagi. Dia pantas mendorongku. Kamu gak salah. Jika kamu gak bilang, aku gak tahu setelah beri uang, masih saja disalahkan. Ana, sudah bertahun-tahun, di otakmu tetap hanya ada uang. Kalau begitu, aku bisa beri lebih banyak. Ada 2 miliar di kartu ini. Cukup gak? Nggak cukup. Cukup gak? Cukup gak? Cukup gak? Cukup gak? Cukup gak? Ada 2 miliar di kartu ini. Berlutut minta maaf pada Nala dan bawa pergi semua. Berlutut, minta maaf. Iya. Jika enggak melakukannya, gak akan dapat sepeser pun. Minta maaf. Dia nggak pantas. Aku nggak mau uangnya. Ana? Tom, aku pusing sekali. Entah karena jatuh tadi atau bukan. Ayo ke ruanganku. Aku periksa kamu. Sungguh serasi. Tom, kadang aku sungguh penasaran jika suatu hari nanti kamu tahu semua uang ini untuk membeli usiaku. Tahu aku menderita karenamu sebelum mati. Bagaimana ekspresimu? Minum maka nggak sakit lagi. Minum maka nggak sakit lagi. Ibu, apa itu ibu? Anak patuh. Sini ibu peluk. Biar gak sakit lagi, nak. Ibu, aku sakit sekali, lelah sekali. Nah, kamu terlalu menderita di sini. Ibu bawa kamu pergi ya. Baik. Aneh, lampunya menyala. Seharusnya Ana di rumah. Mungkin sedang mandi. Untung aku tahu kata sandinya. Ibu, tunggu aku. Kita akan segera bertemu lagi. Dia kemana? Kenapa nggak ada orang? Ana? Kamu sudah gila? Kamu sedang apa? Yanti, aku sangat lelah. Ingin tidur sebentar. Kamu bohong. Kamu mau bunuh diri. Kamu ingin bertahan sampai kapan? Mana Tom? Sudah berapa lama dia nggak pulang? Dia membuatmu seperti ini. Mana boleh dia pergi bersenang-senang? Kamu nggak mau mengatakannya ya? Aku saja. Yanti, jangan telepon. Ana? Yanti, jangan telepon.
apa? Kenapa kamu menanggungnya sendiri? Kamu sudah begini, kenapa tetap gak mau memberitahunya? Tom, dia siapa? Jangan hiraukan. Dia hanya seorang pembantu yang memalukan. Nggak cukup. Cukup nggak? Cukup nggak? Ada 2 miliar di kartu ini. Berlutut minta maaf pada Nala. Lalu bawa pergi semua. Gak pantas. Juga gak bisa kembali lagi. Nggak apa-apa. Aku sudah tahu soal Bibi. Tapi tenanglah. Ada aku. Lihat apa yang kubawakan. Ini kue stroberi kesukaanmu. Cobalah. Kue stroberi kesukaanku. Enggak. Tom, kamu dapat uang dari mana? Apa kamu gak sarapan berhari-hari lagi? Jangan dipikirkan. Yang penting kamu suka. Jangan beli lagi. Kenapa? Aku mau beli. Aku mau beli seumur hidup. Tom, Tom. Ana, kamu mau ribut sampai kapan? Tom, aku mau makan kue stroberi. Tom, kamu mau kemana? Kamu mau mencarinya. Aku nggak izinkan. Tom, jangan pergi. Ana, kamu suka? Kenapa kamu kurusan? Nggak makan dengan benar. Tom, kamu mau apa lagi? Kue yang kamu mau, kue stroberi. Stroberi hitam. Aku suruh orang segera antar via pesawat. Ana, sebenarnya asal kamu seperti hari ini, bersikap lembut, dengan satu teleponan saja, kita nggak perlu saling menyakiti lagi. Ya. Tom, kamu gak merasa sudah terlambat? Ana, kamu mempermainkanku. Iya, aku mempermainkanmu. Kamu juga sama kan? Ana. Ana, sekarang aku punya semua yang kamu mau. Beri aku kesempatan lagi ya. Ana, aku tahu kamu mendengarku. Jika kamu sudah memutuskan, cari aku di sini. Maafkan aku, Ibu. Aku tetap gak bisa merelakannya.
Tom, kamu Wah, Tom, kamu menang bertaruh ya? bertaruh? Apa maksudnya? Kamu mempermainkanku? Iya, aku memang mempermainkanmu. Aku ingin melihat gayamu yang datang, penuh semangat demi uang. Apa kamu sungguh mengira aku mau balikan denganmu? Jangan mimpi. Kamu yang sekarang nggak pantas membawa sepatuku. Jika aku bilang aku punya alasan meninggalkanmu dulu, Alasan? Jangan membela diri lagi, Ana. Aku sama sekali nggak peduli dengan urusanmu. Benar katamu. Uang memang hal yang bagus. Sekarang aku baru tahu. Dulu aku bodoh sekali. Menyukai wanita sepertimu. Mari, kita lanjutkan. Hei, jangan bermimpi. Meskipun kamu telanjang di hadapan Tom, dia juga nggak akan melihatmu. aku ingin melihatmu dipermainkan olehku. Melihat gaya konyolmu, cinta gak berbalas. Kenapa aku mempercayai wanita sepertimu? Kenapa aku berharap pada wanita sepertimu? Apa ini? Kenapa kamu minum obat ini? Bukan urusanmu, kembalikan. Aku tanya kamu, kenapa minum obat ini? Kamu... Halo? Tom, tolong. Tom. Asal kamu memohon padaku, aku akan tetap di sini. Memohon padamu. Tom, 3 tahun ini aku berkali-kali memohon padamu. Tapi setelahnya bagaimana sikapmu padaku? Tom. Tom, kamu jangan begini. Aku terpaksa melakukannya. Biar aku jelaskan ya. Saat itu, aku hampir berlutut padamu. Apa kamu memberiku kesempatan? Tom, Aku akan membuatmu menjadi Nyonya Tom. Sambil melihatku membawa satu persatu wanita ke kamar. Tom, aku mohon. Jangan begini. Gak ada gunanya memohon. Ana, ingat pilihanmu, jangan pernah menyesal. Baik, aku segera tiba. Ana, kapan kamu datang ambil obat? Dengan kondisimu sekarang, minum analgesik sudah nggak berefek lagi. Kamu Aku gak mau lagi. nggak boleh sembarangan. Stadium akhir itu akan semakin sakit. Kamu nggak minum obat ini akan sangat menderita. Orang biasa nggak akan tahan.
Meski obat ini mahal, tapi bagi suamimu, kepala rumah sakit Tom, ini hanya uang kecil. Kamu yakin gak mau? Benar. Gak berlutut minta maaf. Gak dapat sepeser uang pun. Minta maaf. Nggak mau. Baiklah, karena kamu gak mau minum obat. Boleh minta Tom mengoperasimu. Bantu kamu buang sebagian lesi. Operasi sulit seperti ini hanya bisa dilakukan olehnya. Itu juga nggak bisa mengubah akhir bahwa aku akan mati. Hanya menambah sakit saja. Akhirnya aku mengerti. Kamu ingin berhenti berobat ya? Iya. Kalau begitu, besok kamu ke rumah sakit tanda tangan surat. Sebagai istri kepala rumah sakit Tom seorang ahli bedah, apa kamu tahu kalau dia bertengkar demi seorang dokter bernama Nala di bar? Awas, aku ada urusan. Soal mereka, apa tanggapanmu? Tukang selingkuh dan juga pelakor. Aku nggak ada komentar. Maksudmu kamu korban, tapi sepengetahuanku kamu meninggalkan Tom di saat dia terpuruk. Setelah dia terkenal, kamu berusaha menikah dengannya. Sekarang Tom menemukan cinta sejatinya, kamu nggak bersedia bercerai. Apa kamu nggak merasa ini keterlaluan? Ternyata begitu. Sia-sia aku kasihan padanya. Ternyata dia orang yang gak tahu malu, gak patut dibanggakan. Nala dan Tom barulah pasangan serasi. Dia nggak bercermin lihat bagaimana penampilannya. Bersikap sudah mau mati, dibayar pun aku nggak mau. Kalian dibayar oleh Nala ya? Kalian bahkan tahu kejadian masa lalu ini. Apa kalian gak tahu dulu Tom melakukan segala cara demi menikahiku? Kalian kira aku ingin jadi istrinya? Atau orang di luar tahu, kalian yang gak tahu? Kalian ingin bantu Nala menjadi istrinya? Sengaja datang merusak nama baik. Jika kamu gak mau menikah dengan Tom, kini dia punya cinta sejati. Kenapa kamu masih gak mau melepaskan statusmu? Benar, berpura-pura suci. Katanya nggak peduli, tapi emosi sampai mimisan. Sungguh pandai acting. Aku nggak emosi. Aku mimisan. Karena sakit. Benar katamu. Aku akan segera mati. Aku akan segera mati. Sungguh? Dia nggak pura-pura. Pasti pura-pura. Berusaha mati-matian demi pria ini, mempermalukan wanita. Ana! Kenapa kalian diam saja? Panggil ambulans! Ibu. Kamu sakit beberapa hari lalu membuat ibu ketakutan. Ibu ke kuil minta boneka keberuntungan untuk kalian berdua. Di dalamnya ada mantra yang ditulis Master. Kamu memakainya bisa tangkal bencana, kumpulkan berkah. Aman dan tentram seumur hidup. Terima kasih, Ibu. Tom, ini ada punyamu. Bibi, Kamu harus punya juga. Bibi sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Bibi, daripada dengan dia lebih menyayangimu. terima kasih Bibi. Ibu. Yanti. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Kalau aku terlambat, kamu sudah mati tahu. Maaf, Yanti. Sudah menakutimu. Iya. Aku takut sekali karenamu. Saat dokter Budi menyuruhku menyiapkan mental, aku takut sekali tahu. Ini diberikan dokter Budi
surat lepas tanggung jawab. Kamu sungguh mau menyerah? Minum obat bisa hidup lebih lama. Yanti, gak perlu lagi. Tom, dasar jahat. Dia membuatmu seperti ini. Aku gak akan memaafkannya. Jangan menangis. Kamu gak beritahu Tom soal aku sakit, kan? Soal apa? Nggak boleh aku tahu. Mana Ana? Wanita yang baru masuk itu. Dia di mana? Bagaimana dia? Apa dia terluka? Dia di kamar 103, kepala rumah sakit Tom. Jangan panik. Dia... Dokter Budi, jika Tom tanya soal penyakitku, beritahu dia aku baik-baik saja ya. Kumohon Dokter Budi. Dia nggak sakit. Beberapa hari ini agak panas. Dia panas dalam. Dia memang berpura-pura. Tom, sudah aku bilang dia baik-baik saja. Sesama wanita, aku nggak tahu pikirannya. Dia hanya berlagak kasihan untuk dapat uang darimu. Aku sudah muak. Aku muak dengan kamu yang miskin, muak dengan kehidupan miskin ini. Aku hanya peduli uang. Beri aku 200 juta sekarang juga. Mana uangnya? Berapa lama lagi kamu mau ditipunya? Ini lucu sekali. Boleh berikan padaku? Tom, kamu nggak rela ya? Hanya sampah. Pakailah sesuka hati. Gak beritahu Tom kan? Soal apa? Nggak boleh aku tahu. Soal pura-pura sakit dan minta uang dariku. Benar. Aku hanya mau dapat uang. Sayangnya ketahuan olehmu. Seharusnya aku lebih berpura-pura lagi. Demi uang, mau melakukan apa saja. Benar juga. Keluarga kalian memang begini. Memang seperti ini. Gak boleh mengatai keluargaku. Kenapa? Aku salah bicara. Keluarga kalian tahu apa itu rasa malu. Cukup. Apa yang kamu tahu? Cepat pergi kalian. Ana, aku terlalu meremehkanmu. Kamu totalitas sekali berakting. Surat palsu ini pun bisa kamu buat. Apa kamu kira aku akan seperti dulu? Menjadi ATM-mu dengan bodohnya. Tom, jangan bicara sembarangan. Tom, terserah kamu mau pikir apa. Kamu boleh menyiksaku sesuka hatimu. Tapi boneka keberuntungan itu dari ibuku. Jika nggak mau, kembalikan padaku. Maksudmu ini? Aku merasa ini bagus. Sekalian minta Tom memberikannya kepadaku. Maaf ya, Kak. Sekalian. Tom, ibuku sakit. Nggak pernah melakukan kerja berat. Tapi dia berjalan jauh bersujud mendaki gunung demi dapatkan 2 boneka keberuntungan. Selain aku putri kandungnya, dia hanya memberikannya padamu. Kenapa kamu memberikan pada orang lain? Oh, begitu ya. Aku kira itu sampah. Dulu berpura-pura memberiku sebuah boneka busuk. Membuatku giat cari uang untuk kalian. Akhirnya, setelah gak berguna, kalian mengusirku. Rencana yang bagus.
Benar juga. Kalian ibu dan anak sama persis. Tergiur saat melihat uang. Sungguh membuatku jijik. Kamu gila, pukul orang demi boneka busuk. Barang ini, aku kembalikan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Tom, kamu nggak apa-apa. Belum cukup melihatnya. Kamu harus simpan baik-baik. Itu bisa melindungimu. Ibu, menurut ibu boneka sekecil ini sungguh seberguna itu. Kamu nggak boleh meremehkannya. Itu ibu minta dari biksu ternama di kuil yang tulis mantra untukmu. Sudah diberkati, jadi sangat berharga. Nggak dijual ke pihak luar. Bagaimana ibu mendapatkannya? Bahkan dapat 2, hebat sekali. Ibu kenapa? Ada apa dengan kaki ibu? Heboh sekali. Biksu itu mengasingkan diri bertahun-tahun, nggak tulis mantra untuk orang lagi. Jika nggak tunjukkan ketulusan, bagaimana bisa memintanya? Ibu begadang, mendaki dari kaki gunung ke atas. 3 langkah bersujud sekali, terus melafalkan doa, mendaki sepanjang malam. Dengan begitu dia baru setuju. Luka kecil ini nggak berarti apa-apa, asalkan bisa melindungi kamu dan Tom. Selamat selamanya. Ibu sudah sangat puas. Ibu. Sayang. Ternyata kamu begitu membenciku. Tom, ayo kita cerai. Kamu ingin sekali bercerai denganku. Menyiksaku begitu lama. Akhirnya seperti keinginanmu. Aku segera mati. Utangku sudah lunas kan? Kakak, mati apanya? Kamu baik-baik saja. Meskipun kamu ingin menjebaknya, nggak boleh menipu seperti ini. Ini jebakan atau bukan? Sampai di pengadilan agama, kamu akan tahu. Ulangi katamu. Aku bilang, ayo kita cerai. Sepertinya kamu sudah bertekad untuk cerai. Iya. Tom, kamu sedang apa? Lepaskan aku. Tom, kamu sedang apa? Kenapa menggila? Kamu istriku. Aku ingin bagaimana, terserah aku. Tom, aku sudah mau mati. Kenapa masih menindasku? Orang sepertimu mana rela mati. Jika mau uang, jangan pura-pura suci. Ana. 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 Tom, dia pasti berpura-pura. Hasilnya nggak ada masalah. Jangan masuk jebakannya. Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Jangan berlagak suci. Ana, aku nggak tertarik dengan masalahmu. Benar katamu. Uang adalah hal yang bagus. Aku kira sampah. Dulu berlagak memberiku sebuah boneka busuk. Membuatku giat cari uang untuk kalian. Setelah nggak berguna, kalian mengusirku. Rencana yang bagus. Benar juga. Kalian ibu dan anak sama persis tergiur saat melihat uang. Membuatku jijik. Aku mau kamu menjadi istriku sambil melihatku bawa satu persatu wanita ke kamar. Ana, kamu mimpi apa? Kepala rumah sakit. Ini hasil pemeriksaan nyonya. Kecilkan suaramu, jangan ganggu dia. Nggak ada kelainan, indikator normal. Kamu menipuku ya?
Dia seperti itu, seperti orang sehat. Hasil pemeriksaan di sini, aku nggak sejahat itu bilang Nyonya nggak sakit. Halo. Halo, aku bantu kamu merahasiakan dari Tom. Tapi soal pengobatan, aku harap kamu pertimbangkan lagi. Kamu masih muda. Dulu kalau bukan karenamu, putraku pasti sudah mati. Sebenarnya, aku nggak tega melihatmu menyerah. Kenapa dia? Tuan, Tuan, kamu baik-baik saja? Ada dokter nggak? Ada dokter nggak? Bukan ya, Tuan, bukan ya? Cepat telepon 112. Nggak ada denyut nadi. Serangan jantung. Apa yang dia lakukan? Tuan, kamu sudah bangun? Sam, bagaimana kamu sekarang? Ayah, aku baik-baik saja. Terima kasih, Nona. Nona, terima kasih. Sam sakit jantung. Terima kasih telah menolong tepat waktu. Jika terjadi sesuatu pada Sam, kami sekeluarga nggak bisa hidup. Dulu aku hanya sekali membantu. Dokter Budi, jangan bujuk lagi bagiku. Terus hidup juga nggak ada artinya lagi. 1 bulan sudah cukup. Aku menyerah pada pengobatan. Tom menuju ke kamarmu. Dia terlihat sangat marah. Jaga diri. Jangan khawatir. Kamu menang. Tapi kamu menipuku lagi. Aku enggak membencimu. Ana, baik uang maupun cinta, apa yang kamu mau akan kuberi. Tapi jangan menipuku lagi ya. Apa artinya kamu mengatakan ini? Aku memang membencimu dan menyalahkanmu. Tapi saat melihatmu pingsan di pelukanku, Ana, aku sadar aku nggak bisa kehilangan kamu. Ana, masa depan kita masih panjang. Jangan sia-siakan waktu lagi. Tom, kamu terlalu aku. Kamu kira asalkan kamu mau semua hal bisa diulang dari awal. Saat kamu marah, gak peduli. Gak dengar penjelasanku menyiksaku setiap hari. Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Biar aku jelaskan ya. Sekarang emosimu sudah reda. Kamu ingin menutupi kesalahanmu. Tom, hati manusia bukan karet yang bisa kamu remas sesuka hati. Meski pakunya dicabut, bekas lukanya gak akan hilang. Lalu kenapa? Yang ku tahu aku nggak bisa meninggalkanmu. Kamu mau uang? Aku berikan. Asalkan kamu ada di sisiku. Aku nggak peduli apapun lagi. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita ulang dari awal. Ya. Aku ingin kue stroberi yang di depan sekolah itu. Belikan untukku. Ana, kamu sudah setuju? Baiklah, aku belikan. Tunggu aku. Tom, sampai sekarang, aku gak tahu lebih banyak berhutang padamu atau lebih membencimu. Antara kita ada banyak hal yang sulit dijelaskan. Aku harap kelak kamu hidup baik-baik. Apa yang kamu katakan? Tentu kita akan hidup baik-baik. Tunggu aku ya. Ana,
Ana? Cari. Meski harus menggali tanah, temukan dia. Tom, aku pernah memberi diriku kesempatan dan memberimu terlalu banyak kesempatan. Sampai tahap ini, semuanya gak bisa kembali lagi. Ibu, aku mengunjungi ibu. Semua ini kesukaan ibu. Beritahu ibu kabar baik. Kita akan segera berkumpul lagi. Setelah aku tiba di akhirat, aku akan mengganggu ibu setiap hari ya. Ibu melarangku mengganggu Tom. Sebenarnya, aku gak terlalu patuh. Aku pernah goyah. Aku juga coba jelaskan padanya. Aku bahkan sengaja taruh hasil pemeriksaan dan obat di luar. Tapi dia gak pernah tahu. Aku tahu. Aku gak sembunyikan dengan baik. Hanya saja dia gak pernah memedulikanku. Ibu. Aku lelah sekali. Halo Ana, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Tom sudah gila. Dia umumkan siapapun dilarang menerimamu. Yang memberi informasi tentangmu diberi kartu hitam 2 miliar. Ada apa ini? Cepat datang ke tempatku. Yanti, belum sempat ucapkan selamat atas pertunanganmu. Kelak ada yang menjagamu. Aku tenang. Maaf, membuatmu selalu mengkhawatirkanku. Aku sebenarnya gak mau beritahu kamu soal aku sakit. Untuk apa berkata begini? Kalau bertindak bodoh gak akan kumaafkan kamu. Maaf ya, Yanti. Aku gak bisa membiarkanmu melihatku mati. Kamu sudah lama menemaniku. Biar aku lalui hari-hari sisanya sendirian. Analgesik kuat hanya dipakai kanker stadium akhir. Kenapa bisa muncul di sini? Selidiki. Keluarkan semua catatan pembelian obat Ana di kota Haito. Baik, kepala rumah sakit. Nyonya membeli banyak obat. Semuanya adalah obat kanker stadium akhir. Aku sudah mau mati. Utangku sudah lunas kan? Sungguh? Dia nggak pura-pura. Ana. Sudah lunas kan? Cek lagi baik-baik. Apa ada kesalahan? Kepala rumah sakit, Anda jangan panik. Catatan pengeluaran obat nggak mungkin salah. Dia beli obat, belum tentu meminumnya. Mungkin dia hanya menakuti Anda. Lihatlah lagi di kamar apa masih ada obat lain. Bagus, Ana. Kamu menipuku lagi. Selidiki lagi. Jika enggak ditemukan, kalian semua dipecat. Halo Nona. Halo, aku mau pesan satu kamar. Baik, tolong tunjukkan KTP Anda. Baik, tunggu ya.
Aduh, maaf, nggak bisa menerima Anda. Kenapa? Begini saja, lebih baik Anda pergi ke motel. Anda ke hotel lain pun sama saja. Ini perintah langsung dari atasan. Bantulah aku. Nona, kalian orang kelas atas bertengkar, jangan mempersulit kami. Bos, ada kamar yang lebih besar lagi. Kalau merasa buruk, pergi ke hotel besar. Bukan orang kaya, kamu jangan manja. Nona, sendirian. Berbincanglah dengan kakak. Kamu sedang apa? Kamu kabur, mau kemana? Aku sedang lapor polisi. Lepaskan! Berbincanglah denganku. Sedang lapor polisi. Lepaskan! Lepas! Kamu nggak apa-apa? Aku datang terlambat. Terima kasih. Tapi, kamu kenal aku. Kamu nggak ingat aku? Dulu sakit jantungku kamu menolongku. Oh, kamu putra dokter Budi. Benar, itu aku. Namaku Sam. Aku ikut marga ibuku. Apa boleh buat? Siapa suruh ibuku kaya? Sepertinya aku nggak tanya. Sok kenal sok dekat. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Gampang, melalui koneksi keluargaku. Oh, bukan. Jangan salah paham. Maksudku, bukannya Tom mempersulitmu. Masalah ini sangat heboh. Setelah tahu, aku mencari tahu. Bagaimanapun, terima kasih untuk tadi. Aku nggak bisa berpikir sekarang. Setelah aku tenang, baru membalas kebaikanmu. Kamu mau kemana? Punya tempat tujuan? Tom itu orang jahat. Ada dia, gak ada yang mau menerimamu. Pasti ada cara. Nggak perlu khawatir. Sampai jumpa. Aku punya cara. Tinggallah di rumahku. Meskipun rumah kami kalah jauh dari Tom, tapi kami gak takut menyinggung dia. Sungguh nggak perlu. Begitu saja. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Ayo. Kesempatan sebagus ini harus mengomporinya. Kabarnya istri Tom selingkuh. Iya, Kamu lihat fotonya? iya, Heboh sekali, nggak disangka dia bisa selingkuh. iya nggak disangka. Ada apa? Begini, ada rumor buruk di internet. Kabarnya, istri ahli bedah Tom bertemu pria lain, dicurigai berselingkuh. Terima kasih telah menerimaku kemarin. Aku nggak ganggu kamu lagi. Tinggallah lebih lama. Tinggallah beberapa bulan. Saat masalahnya selesai, baru pergi. Beberapa bulan? Aku bisa hidup beberapa bulan lagi. Berikan aku sebotol analgesik. Terima kasih. Hei, kamu ini istrinya Tom kan? Tom bilang kalau memberitahu kabarmu akan diberi uang 2 miliar. Maaf, kamu salah orang. Hei, tunggu.
Hei, jangan pergi. Semuanya lihat. Anak tukang selingkuh. Jangan rekam. Wajahnya biasa saja, badannya kurus. Jangan rekam. Entah kenapa bisa dapat 2 orang kaya ya. Wah, terima kasih atas hadiahmu. Sembarangan bicara, lepaskan aku. Kenapa? Berani berbuat nggak berani direkam. Mari, kehidupan berselingkuh, rentangkan kaki, dapat uang. Nyaman nggak? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Sam? Pukulku. Jangan pukul lagi, dia akan mati. Sam! Dia memukulku. Sam, berhenti! Pak polisi, dia bertujuan melindungiku. Karena hal ini terjadi ada alasannya, selesaikan di sini saja. Ana, jangan khawatir. Paling ditahan saja. Kamu di depan polisi, nggak perlu berlagak. Aku, polisi. Aku sangat menyesal. Maksudku, aku bersedia di penjara untuk menghapus kesalahanku. Hentikan, jangan banyak bicara. Katakan di kantor polisi. Pak polisi, aku orang yang terlibat. Seharusnya aku ikut juga, kan? Pak Hendy, kondisinya sudah aku beritahu. Aku bawa pergi istriku. Dasar keji! Tom, lepaskan dia! Ayo jalan. Tom, lepaskan aku! Tom, apa maksudmu? Ana, kamu belum sehari sudah dapat pria baru. Aku meremehkanmu. Mulai sekarang, kamu dilarang keluar, tinggal di sini. Tom, kamu tenanglah, biarkan aku keluar. Keluar? Untuk cari kekasih barumu dan kabur bersama? Aku dan Sam bukan seperti itu. Tom, buka pintunya. Aku butuh minum obat. Biarkan aku keluar. Jangan berpura-pura lagi, Ana. Kali ini, jangan harap bisa menghilang dari hadapanku. Tom. Keluar kalian! Kenapa kalian berani sembarangan di sini? Tom, cepat buka pintunya. Ana dalam bahaya tahu. Aku katakan terakhir kali, keluar. Atau aku nggak sungkan lagi. Ana kena kanker stadium akhir. Jika ada hal nggak terduga, nyawanya dalam bahaya. Kamu mau membuatnya mati? Sungguh totalitas berakting. Dia mati pun harus mati di tanganku. Tom, kamu nggak berhak kurung dia. Urusanku dan dia nggak perlu campur tanganmu. Ana, jangan menakutiku. Ana, jangan menakutiku. Cepat bangun.
rumah sakit. Cepat. Banyak sekali darahnya. Akhirnya kamu bangun. Tunggu, aku panggil dokter. Untuk apa kamu datang? Kamu buat Ana jadi begini, nggak malu? Keluar, kami nggak menyambutmu. Yanti, biarkan aku masuk. Aku mau tanya dia. Kamu pergi nggak? Kalau nggak aku teriak. Yanti, biarkan dia masuk. Tapi, Masalah ini harus diakhiri. Apa hubunganmu dengan Sam? Aku ingin kamu katakan sendiri. Tom, kamu punya hati nurani nggak? Ana itu hampir mati karenamu. Yang pertama kamu tanyakan adalah ini. Dia begitu egois. Mana mungkin rela mati? Pasti ini cara baru untuk mendapatkan uang. Kenapa kamu tertawa? Tom, kamu masih membohongi diri sendiri. Kamu menjadi dokter bertahun-tahun. Aku gak percaya kamu gak bisa melihat penyakitku sudah stadium akhir. Kamu gak berani cek rekam medisku. Gak berani cari dokter yang mengobatiku dan tanya dengan jelas. Juga gak berani cek kondisi penyakitku. Kamu begitu membenciku. Atau gak mau percaya aku sudah mau mati. Benar, kamu terlalu mencintaiku. Atau gak mau percaya kamu membunuhku secara gak langsung. Diam! Bohong ya bohong. Gak akan menjadi kenyataan. Kamu bicara begitu banyak. Karena mau ini, ya kan? Untukmu. Cukup gak? Cukup gak? Ana, minum air. Ana, bertahanlah. Dokter segera tiba. Ana, dokter, dokter. Ana. Ana, jangan takut. Bertahanlah. Nggak akan ada masalah. Nona, berhenti dulu. Berhenti. Dokter, kalian harus selamatkan dia ya. Kumohon. Nona, berdiri. Jangan khawatir, kami akan berusaha. Kebetulan ada Dokter Tom. Nggak akan ada masalah. Nona, tenang. Tom, apapun yang terjadi, kesehatan terpenting. Lihat, aku masak sup kesukaanmu. Panggilkan dokter yang menangani Ana. Selain itu, keluarkan rekam medisnya juga. Tom, sudah kubilang, dia itu berpura-pura.
Aku suruh kamu panggil. Kepala rumah sakit, keadaan darurat, nyawa orang terancam. Kepala rumah sakit datang. Operasi dimulai. Operasi gagal. Ini Anda menyerah begitu saja. Kondisi pasien sudah sangat parah. Jika Anda juga menyerah, dia akan mati. Dokter bukan dewa. Nggak semua bisa selamat. Setidaknya buang sebagian lesi dulu. Perpanjang waktu operasi. Sepertinya pasien masih sangat muda. Bulan depan bisa digunakan. Bantu yang membutuhkan. Lepaskan aku! Aku cari kepala rumah sakit! Kalian bunuh orang, gak peduli lagi! Kenapa? Istrinya diskusi ya. Terlambat tiba di rumah sakit. Dia salahkan kita karena kita nggak peduli. Nggak bisa dinasihati. Dan dia datang mengacau. Pak, jangan pedulikan. Kamu kepala rumah sakit! Ganti nyawa istriku! Tom, kamu terlalu mencintaiku. Atau nggak mau percaya, kamu membunuhku secara nggak langsung. Kepala rumah sakit, kepala rumah sakit. Ini nggak mungkin. Mana mungkin dia mati? Ana! Tom, aku sudah mau mati. Kamu masih menindasku. Mana mungkin orang sepertimu rela mati? Sungguh totalitas berakting. Dia mati pun harus mati di tanganku. Kamu terlalu mencintaiku. Atau nggak mau percaya, kamu membunuhku secara nggak langsung. Dokter, bagaimana? Ana. Ana, cepat bangun, Ana. Ana, bangun, Ana. Bukannya kamu berbakat? Bukannya kamu dokter hebat? Kamu disebut bisa selamatkan orang, kan? Kenapa? Kenapa kamu gak bisa menyelamatkannya? Dia mati di tanganmu, kamu tahu? Sudah terlambat. Kenapa nggak beritahu lebih awal? Tanyalah dirimu sendiri. Ana terlalu pandai merahasiakannya. Atau kamu terus larut dalam rasa bencimu, gak bisa melihatnya minta tolong.
Ana sangat menderita karena penyakitnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu di luar bersama wanita lain. Saat kamu foya-foya di klub malam, kamu royal sekali. Tapi kamu nggak bersedia memberikan Ana sedikit uang untuk dia beli obat. Jika kamu perhatian sekali saja, dia nggak akan mati di meja operasi. Ana, bangun. Buka matamu, lihat aku, Ana. Maaf, aku salah. Aku salah. Kamu boleh marah, pukul aku, asalkan kamu bangun. Aku gak pernah membencimu. Aku hanya emosi saja. Ana. Dia sudah mati. Apa gunanya kamu berkata begini? Awas! Aku mau bawa Ana pergi. Jangan. Dia hidup atau mati gak ada hubungannya denganmu. Yanti, kumohon. Jangan bawa dia pergi. Dia hanya tertidur. Mungkin dia segera bangun. Sadarilah. Ana sudah mati. Enggak. Dia hanya tertidur. Dia pernah berjanji akan bersamaku seumur hidup. Dia pernah janji. Ana hanya marah padaku. Dia marah sampai tertidur. Ana, jangan tidur. Ana, kita pulang ya. Ana. Ana. Aku sudah mau mati. Hutangku sudah lunas, kan? Kamu bicara banyak untuk mendapatkan ini, ya kan? Untukmu. Kamu terlalu mencintaiku. Atau gak mau percaya. Kamu membunuhku secara gak langsung. Anda nggak bisa membawanya pergi. Dia harus dibawa ke kamar mayat. Ini nggak sesuai aturan. Awas. Kepala rumah sakit, meskipun Anda nggak peduli karir, juga harus pikirkan nyonya. Terimalah kenyataan. Iya, kepala rumah sakit. Turut berduka. Diam! Sembarangan bicara. Dia nggak mati. Dia hanya akan pulang. Awas, minggir kalian. Kepala rumah sakit, tenanglah. Kalian sedang apa? Kembalikan. Ana! Ana! Kembalikan! Kepala rumah Ana! sakit. Ana! Nyonya sudah mati. Terimalah kenyataan. Enggak. Dia nggak mati. Dia nggak mati. Meskipun Anda nggak peduli karir, juga harus pikirkan nyonya. Iya, kepala rumah sakit. Turut berduka. Nyonya sudah mati. Terimalah kenyataan. Enggak. Ana. Ana. Dia sudah mati. Kamu begini untuk dilihat siapa? Rumah sakit menurunkan fotomu. Mereka bilang, ahli bedah yang hebat dulu nggak bisa memegang pisau bedah lagi. Jika kamu begini terus, rumah sakit, bukan, di industri ini nggak ada tempat untukmu lagi. Dia sudah tiada. Tom yang jenius atau Tom tukang mabuk? Apa bedanya? Dia pasti sangat membenciku. Ya, dia pasti sangat membenciku. Dia ingin sekali makan dagingku dan minum darahku.
bukan hanya ini utangmu padanya. Kalau aku jadi Ana, aku akan mengambil nyawamu. Kenapa dia masih belum datang? Kenapa dia bahkan gak bersedia datang ke mimpiku? Dia gak membencimu, karena kamu gak pantas dibenci olehnya. Hari ini aku datang memberitahumu, Ana gak ingin melihatmu. Kelak kamu jangan pergi ke kuburannya lagi. Alamat kuburan baru sudah aku pilih. Kamu gak akan bisa menjumpainya lagi. Yanti jangan pergi. Semuanya salahku. Aku bersalah padanya. Aku gak bisa tanpa Ana. Kumohon, biarkan aku melihat dia lagi. Jangan biarkan dia meninggalkanku. Tom? 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 Ana. Kue stroberi. Ini kesukaanmu. Bibi sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Ana, aku tahu kamu gak mati, benar kan? Mereka menipuku. Ana, jangan tinggalkan aku lagi. Aku akan melakukan apa saja. Ana, meskipun hanya melihatmu dari jauh. Sudah cukup. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Baik, aku janji.